pelajar dan guru sekolah Sabat di mana saja saudara berada. Tayangan ini membahas pelajaran sekolah Sabat yang ke-8 dengan judul Mengalami Pemuridan. Salah satu syarat dan pengalaman yang harus dilalui setiap murid Yesus adalah menyangkal diri dan memikul salibnya. Markus 8 ayat 34. Karena kelemahan orang biasanya adalah diri atau egonya yang suka menonjol, seorang pengikut Tuhan harus menyangkal diri atau menyalipkan egonya. Dalam dunia sekuler, dengan usaha sendiri, diri atau ego seorang dapat dikembangkan menjadi sempurna. Dalam masyarakat Yunani kuno, manusia sempurna menjelma sebagai ilah dan mendiami puncak bukit Olympus. Pertanyaan, apakah aplikasi bukit Olympus untuk kita yang hidup dalam zaman modern sekarang ini? Nah, banyak buku telah ditulis dan kursus diadakan agar manusia modern dapat menolong dirinya sendiri. Buku-buku tentang self-help. Pada piramida kebutuhan dari Abraham Maslow, self-actualization adalah puncak pula bagi seorang yang telah terpenuhi segala kebutuhan dan kebahagiaan hidupnya. Tuhan tidak mempunyai tempat atau peranannya dalam piramida Maslow itu. Dalam dunia rohani, manusia mendaki bukit yang lain. Bukit itu adalah Bukit Golgota. Di puncaknya terpancang kayu salib. Setiap murid yang mengikuti Yesus harus menyangkal dirinya dan ego atau akunya harus disalibkan. Setelah pengalaman itu, orang itu dilahirkan kembali dan Yesuslah yang terlihat dalam kehidupannya. Semuanya yang ia kemudian dapat buat adalah karena kuasa karunia Yesus. Tidak heran bahwa Yesus memberi syarat yang sama kepada Nikodemus, seorang tokoh agama yang tekun. Engkau harus dilahirkan kembali. Pertanyaan, mengapakah setelah Yesus memberikan makan kepada orang banyak, dalam pertemuan berikutnya ia membahas tentang dirinya sebagai roti hidup? Pemimpin-pemimpin agama, orang banyak, serta murid-murid Yesus sendiri mengira bahwa Yesus telah datang untuk mendirikan kerajaan kemuliaan dengan membawa keuntungan materi. Setelah menyadari bahwa roti hidup mengenyangkan hidup rohani, mereka kecewa dan orang banyak mulai meninggalkan dia. Pertanyaan, apakah persamaannya dengan orang sekuler zaman sekarang? Nah, orang sekuler zaman sekarang pada umumnya hidup untuk sekarang ini, untuk dunia ini, this world, bukan persiapan untuk hidup yang akan datang, atau the other world. Makan, minum, dan bersenang-senanglah, karena besok kita semua mati. Teringatlah zaman Nuh, sewaktu orang makan, minum, berpesta, dan kawin-mengawin, sampai air bah datang dan menenggelamkan mereka semua. Pertanyaan berikut, mengapakah murid-murid Yesus harus menjadi seperti anak-anak? Karena murid-murid sering mempersoalkan siapakah di antara mereka terbesar. Yesus menggunakan sifat anak-anak menjadi contoh. Kita baca bahwa anak-anak memiliki kerendahan hati, iman yang sederhana, dan cinta yang murni.
Ministry of Healing, halaman 477. Sifat-sifat yang demikian harus dimiliki oleh murid-murid Yesus. Mereka bukan hanya mengajarnya, tetapi harus memantulkan dalam kehidupannya. Atau modeling, menjadi contoh. Karena murid-murid bersama-sama dengan Yesus sejak semula, mereka menjadi saksi-saksi yang terbaik. Pertanyaan, apakah saja yang mereka sudah alami sehingga kesaksian mereka itu sangat spontan dan tidak meragukan? Mereka saksikan pengakuan Allah Bapa bahwa Yesus adalah anaknya pada waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Dan pada waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, didampingi oleh Musa dan Elia. Dan sewaktu orang-orang Yunani ingin melihat dan bertemu dengan Yesus. Pertanyaan berikut, mengapakah Yesus menyatakan kepada murid-muridnya tentang keruntuhan Bait Allah di Yerusalem? Murid-murid ketika itu sedang mengagumi kemegahan bangunan Bait Allah yang telah diperluas dan diperindah oleh Raja Herodes. Setelah Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib dan mati untuk menebus dosa umat manusia, segala upacara korban binatang berakhirlah, serta fungsi Ka'bah orang Yahudi berakhir untuk selamanya. Yang menjadi pertanyaan, mengapakah ada pengharapan, bahkan ada usaha dan persiapan untuk membangun kembali Ka'bah yang ketiga di Yerusalem? Memang setan berusaha untuk mengalihkan perhatian manusia dari pelayanan Kristus sebagai imam besar di Ka'bah di sorga. Seyogialah murid-murid Yesus sebagai pelajar Alkitab mempelajari dan mengerti untuk diri sendiri doktrin Ka'bah dan dapat menerangkannya kepada murid lain. Pertanyaan, mengapakah Yesus setelah pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah melarang murid-murid dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia? Nah, ahli Taurat dan Farisi dan rakyat pada umumnya, bahkan murid-murid Yesus sendiri mempunyai konsep yang salah tentang Mesias. Kalau pengakuan Petrus diteruskan kepada orang lain, konsep yang salah justru akan menghalangi misi Yesus yang sesungguhnya. Pertanyaan, mengapakah pengakuan yang demikian mereka baru boleh menyampaikan kepada orang banyak setelah kebangkitannya? Karena pada waktu itu, Yesus sudah mati sesuai dengan misinya. Misinya berhasil. Kemudian Yesus bangkit dengan jaminan bahwa semua yang telah mati dalam Yesus akan bangkit mewarisi hidup kekal. Dan apakah yang menjadi tantangan untuk kita? Orang pada umumnya menginginkan mahkota tanpa salib. Tetapi hanya jalan salib saja menghantarkan kita kembali ke rumah Bapa. The way of the cross leads home.